Welcome to Total Politik. Jumpa lagi hari ini kita di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau bicara soal agak-agak menyentuh COVID-19. Ini terkait dengan pidato Presiden Jokowi di PBB gitu, yang mengatakan bahwa perlunya multilateral agency seperti PBB untuk mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin. Oke, Presiden Jokowi bicara soal kesetaraan vaksin di seluruh dunia di sebuah acara PBB, dan negara seperti Amerika Serikat misalnya sudah tampak di foto-foto dan video-video bahwa mereka tidak perlu lagi menggunakan masker gitu. Sementara kita masih mengalami wabah dan kita masih menjalankan PPKM atau semi-semi lockdown. Nah, ini yang membuat bagaimana berlangsungnya kegiatan kenegaraan, pembangunan di berbagai macam dunia ini, berbagai macam tempat di dunia ini mengalami disparitas gitu, mengalami ketimpangan satu sama lain gitu. Salah satu masalah kita dalam mendorong vaksinasi untuk mempercepat vaksinasi adalah soal supply dari vaksin itu sendiri. Bahwa kita belum mumpuni untuk memproduksi dalam secara massal vaksin-vaksin tersebut, belum, dan juga ada soal property rights dari para pemilik paten dari vaksin-vaksin yang digunakan hari ini gitu. Misalnya kayak AstraZeneca, patennya itu salah satu peneliti di Oxford itu misalnya, atau Pfizer, Johnson & Johnson, terus Moderna di perusahaan-perusahaan mereka masing-masing juga itu. Nah, ada orang-orang peneliti-peneliti yang memiliki paten juga yang di negara-negara tersebut ownership-nya harus dihormati gitu. Nah, ini juga yang membuat produksi di berbagai macam negara itu sulit untuk cepat segera gitu. Nah, negara-negara yang sudah mengalami transformasi tersebut, ya seperti di Euro, kita udah lihat orang nonton bola udah nggak pakai masker lagi sekarang. Dan itu adalah negara-negara yang sudah dianggap sebagai siap di dalam teknologi, terus keuangan, investasi gitu, teknologi, investasi, dan juga di dalam pengetahuan selama ini dalam membangun riset-riset di bidang kesehatan gitu. Nah, bahkan dua merek vaksin terkenal di dunia gitu ya, yang paling dianggap berbagai macam kalangan menjadi yang paling baik dalam mengatasi COVID ini adalah milik Amerika gitu, Pfizer dan Moderna. Ini memperlihatkan bahwa ketegangan yang terjadi bisa memberikan kekuatan yang berlipat ganda kepada mereka yang adaptif, mereka yang punya semua komponen, semua perangkat untuk beradaptasi gitu. Ini tesisnya Darwinian atau tesis evolusi itu masih relevan untuk melihat situasi hari ini gitu. Ini sebenarnya konten ini juga berkaitan dengan obrolan gua sama Pak Mansab di beberapa kesempatan, bahwa Pak Mansab berkesimpulan bahwa setelah di masa COVID ini akan muncul NATO baru, yaitu negara-negara pemilik atau negara-negara produsen vaksin gitu. Nah, inilah yang menjadi kesenjangan dunia baru, membuat aliansi-aliansi baru dalam pertarungan dunia gitu. Walaupun negaranya ya relatif tidak berubah, negara yang superpower yang mana, negara yang ikut yang mana, tapi aliansi baru ini menjadi sebuah
new game in town gitu, sebagai aturan baru, sebagai pertarungan baru di dunia gitu. Kejadian ini persis kayak setelah Perang Dunia Kedua. US dan aliansinya membentuk kekuatan bersama untuk membendung kekuatan komunisme gitu. Misalnya di Italia ketika itu gerakan komunis, partai komunis mengalami sebuah lonjakan suara yang signifikan gitu. Nah waktu itu US dipimpin oleh Presiden Truman, ya, yang benar-benar menjadi critical juncture, momentum meninggalkan doktrin Monroe yang mengharuskan Amerika untuk tidak ikut campur di dalam berbagai macam peristiwa politik dunia gitu. Nah di sisi lain rezim Stalin, Soviet juga ikut membangun aliansi dengan mensponsori berbagai macam gerakan-gerakan yang pro dengan komunisme gitu. Salah satunya Soviet waktu itu mendanai atau mendukung kudeta di Republik Cekoslowakia, terus mendanai proyek misil Kuba, ya, dan menduduki Berlin Timur ketika itu. Dan ini era yang disebut dengan era Perang Dingin. Nah, di tengah kekuatan gajah-gajah dunia ini, Indonesia merespon dengan negara-negara yang baru merdeka ketika itu, atau bahkan ada negara yang masih dalam gerakan kemerdekaan ketika itu, seperti Pakistan, Yugoslavia, India, Mesir gitu, membuat gerakan non-blok yang kemudian itu terkanalisasi, orang-orangnya gak jauh beda gitu, menginisiasi berjalannya Konferensi Asia Afrika gitu, membangun solidaritas negara-negara yang berada di daerah Asia Afrika. Jadi intinya karena doktrin politik luar negeri kita bebas aktif, Indonesia ketika itu tidak ingin terlibat dalam pertarungan gajah-gajah ini, tetapi mencoba untuk berkoalisi lagi, beraliansi lagi dengan kekuatan negara-negara yang sejenis, senasib gitu, agar tidak terseret-seret ke dalam dua pertarungan raksasa tadi. Tapi pada faktanya satu persatu anggotanya juga ada yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam ketegangan antara dua kekuatan tersebut gitu. Balik lagi ke isu vaksinasi ya. Jadi peran Presiden Jokowi di rapat dengan bersama PBB ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Bung Karno gitu. Ketika Bung Karno tidak memilih untuk berafiliasi dengan blok manapun gitu. Dan waktu tadi Presiden Jokowi dengan terang-terangan mengatakan bahwa multilateral agencies ya seperti UN, multilateral agencies juga kayak World Bank, ADB, banyaklah di dunia ini multilateral agencies itu memberikan dukungan, support terhadap kemerdekaan dari pandemi, seperti halnya Presiden Soekarno dulu meminta kekuatan-kekuatan dunia termasuk UN dan juga gerakan non-blok KAA itu dibentuk itu untuk memerdekakan dari kolonialisasi. Nah, kalau sekarang memerdekakan dari pandemi. Nah, ada banyak negara yang tidak terlibat dalam pembuatan vaksin di dunia ini, tidak memiliki kekuatan yang mumpuni untuk memproduksi secara massal, ya, menghimbau kepada UN, multilateral agencies gitu, macam-macam namanya, itu untuk ayolah dukung kami untuk merdeka dari pandemi gitu. Jadi pesannya mirip-mirip sebenarnya, narasi politik luar negerinya sangat mirip gitu. Nah, sebagai konsekuensinya, apakah cara ini bisa jadi cara yang efektif gitu, seperti cara-cara non-blok itu, apakah itu adalah cara-cara yang efektif dan menguntungkan untuk Indonesia? Ya, ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam
proses perang dingin dulu kan Bung Karno sendiri dijungkalkan dari kekuasaan gitu karena bergerak sebagai sebuah gerakan non blok tadi gitu. Jadi akhirnya terjatuh juga dari kursi kekuasaan gitu ketika perang dingin dulu gitu, setelah membuat gerakan non blok KA dan lain-lain tadi. Ya, itu terbukti bahwa gerakan non-blok itu juga tidak serta-merta memberikan keuntungan juga bagi Indonesia ketika itu. Kalau fakta hari ini, kalau kita lihat gitu, negara penghasil vaksin kayak Amerika itu udah bagi-bagi vaksin ke seluruh dunia, bahkan sudah masuk 3 juta vaksin atau kurang dari 1% dari seluruh kebutuhan penduduk Indonesia yang akan digunakan untuk para tenaga kesehatan. Pfizer, Moderna, sama Johnson & Johnson. Pokoknya vaksin buatan Amerika. Karena mereka oversupply juga, bisa bikin banyak gitu ya, masih sisa banyak dan dibagi-bagikan ke banyak negara. Ada Malaysia juga dapat, Thailand juga dapat gitu. Dari 80 juta itu kita termasuk cukup besar dibanding ada negara lain yang lebih kecil daripada Indonesia. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat punya kekuatan ya untuk melakukan negosiasi-negosiasi lagi dengan berbagai macam negara di dunia gitu. Nah, terutama dalam urusan vaksin ini. Jadi sebagai sebuah NATO baru gitu kan, negara penghasil vaksin, apakah Indonesia akan mengambil jalan non-blok dulu seperti Bung Karno yang akhirnya itu tidak membuat Bung Karno bertahan lama di kursi kekuasaan, ataukah memang Indonesia sudah berani mengambil posisi untuk beraliansi, apakah itu dengan blok yang mana, yang pemilik vaksin yang mana gitu, aliansinya, apakah dengan Amerika dengan dikasih barang sampel kayak kemarin, wah ini oke juga nih, boleh juga nih barang kita coba nih gitu. Ya udah, Presiden Biden kata Pak Jokowi misalnya ya, udah kita kasih vaksin lah kami 200 juta dosis gitu, 200 juta dosis kalian biar kita massal. Sebagai bayarannya ya kita open lah buat Amerika naruh pangkalan militer gitu misalnya. Jadi banyak opsi-opsi politik internasional yang akhirnya bisa terjadi dengan ketimpangan vaksinasi ini. Nah, makanya ketika doktrin politik luar negeri bebas aktif tersebut harus dikedepankan, menurut gua nih, kenapa Pak Jokowi akhirnya ngomongnya ke PBB? Ayo dong, pendanaan internasional, gua kan banyak minjam duit ke lu pada juga gitu. Ya kan, Indonesia ini strategis nih, ayo dong bantu kita gitu. Jadi mungkin di kepala pemerintah kita lebih menguntungkan dengan berafiliasi dengan multilateral agencies ini, atau daripada memilih untuk berdiri dengan blok-blok tertentu di dalam pertarungan geostrategi dunia gitu. Jadi politik internasional dengan aliansi politik internasional dunia lainnya gitu. Mungkin itu aja ngomong sendiri kali ini. Sampai jumpa lagi di ngomong sendiri berikutnya. Dah.